Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gue denger azan dan gue merinding. Jadi gue dari keluarga Katolik yang kuat, betul. Tapi ketika gue mendengar azan yang selama 42 tahun itu gue sering denger, Jar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sering gitu, Jar. Sehari 5 kali. Itu biasa aja. Tapi di hari itu gue seperti kesetrum. Wow. Ini gue. Ya Allah. Saya tuh kalau mendengar azan atau orang ngaji yang suaranya enak itu saya tuh terenyuh. Tapi ibu tahu kan tuh artinya waktu orang itu azan? Belum tahu artinya. Cuman baru dengar aja. Dengar aja terenyuh sampai bisa nangis sayanya. Padahal waktu itu ibu belum muslim. Belum muslim. Dengar azan terenyuh nangis. Iya, nangis karena dengarnya gimana ya, sampai merinding kadang-kadang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa ITA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kisah orang masuk Islam, para mu'alaf yang mendapat hidayah Islam berkat mendengar suara azan, panggilan untuk melakukan ibadah sholat. Mereka terinspirasi, terketuk hatinya, terenyuh, merinding, bergetar ketika mendengar suara azan. Dalam tayangan video ini kita saksikan bersama bagaimana testimoni, pengalaman, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan azan yang mereka langsung mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saksikan bersama bagaimana seorang presenter yang bernama presenter olahraga Tio mendapatkan hidayah Islam setelah mendengar lantunan suara azan. Begitu juga seorang ibu-ibu ya yang ketika diwawancari oleh seorang mu'alaf juga, Koh Donditan, juga mendapat hidayah Islam setelah bergetar mendengar suara azan. Gue denger azan dan gue merinding. Jadi gue dari keluarga Katolik yang kuat, betul. Tapi ketika gue mendengar azan yang selama 42 tahun itu gue sering denger, Jar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sering gitu, Jar. Sehari 5 kali. Itu biasa aja. Tapi di hari itu gue seperti kesetrum. Wow. Ini gue. Ya Allah. Azan apa? Azan subuh. Azan subuh? Ya, 2019. Kalau di bulan suci Ramadan juga kayak gue kayak dituntun, Biar. Bahkan gue lihat indah banget ya mereka pada sholat bareng gitu jamaah. Gue gak memberikan itu, biasa aja. Gue pulang, gue tidur, jumur, denger azan, nyanyiin. Tuh, ini lebih indah dari segala lagu yang ada. Wow. Ketika gue sholat pertama Al-Fatihah gue lancar banget. Wow. Itu kayak mbak, gue baca aja belum bisa. Tiba-tiba lancarnya gitu. Anas gue bisa langsung. Gila. Saya tuh kalau mendengar azan atau orang ngaji yang suaranya enak itu saya tuh terenyuh. Tapi ibu tahu kan tuh artinya waktu orang itu azan? Belum tahu artinya. Cuman baru dengar aja. Dengar aja terenyuh sampai bisa nangis sayanya. Padahal waktu itu ibu belum muslim. Belum muslim. Dengar azan terenyuh nangis. Iya, nangis karena dengarnya gimana ya, sampai merinding kadang-kadang saya. Sekarang nih orang Jepang baru 2 bulan masuk Islam, dia ingin belajar azan karena dia tertariknya, hidayahnya dengan mendengar suara azan. Oke, dia belajar, kita mulai ya, insyaallah. Oke, Dazuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seorang pria asal Inggris yang kini telah menjadi seorang mualaf menemukan ketenangan hati yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan di negaranya sendiri, melainkan di sebuah kota kecil nan indah di Indonesia, Lombok. Awalnya, ia hanya berniat singgah sebentar, sekedar liburan mencari udara segar dari hiruk-pikuk kehidupan Eropa. Namun siapa sangka, suara azan yang berkumandang 5 kali sehari di Lombok justru membuat jiwanya terasa damai. Setiap kali lantunan azan terdengar dari masjid sekitar, ia menutup matanya, mendengarkannya dalam diam, dan merasakan kedamaian yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Lelaki Inggris ini mengaku, sejak memeluk Islam, ia sering merasa seperti sendiri di negerinya. Tapi di Lombok, semuanya terasa berbeda. Ia tak hanya diterima, tapi juga disambut dengan tangan terbuka oleh masyarakat lokal. Ia merasa dihargai, dicintai, dan dikelilingi oleh suasana religius yang menenangkan jiwa. Kini, Lombok bukan hanya tempat tinggal, tapi rumah kedua yang menguatkan imannya. The bit of the adhan that stuck in my head was Hayya 'alal falah, come to success. Ketika mengunjungi Turki, Samir, seorang pemuda Inggris, mendengar suara azan untuk pertama kalinya, dan ia terkesima. Saya pergi ke Turki selama musim liburan. Saya mendengar suara azan pertama kali dalam hidup saya. Seketika itu juga, saya langsung terpaku. Saya bertanya kepada orang-orang, apa itu? Mereka mengatakan bahwa itu adalah panggilan untuk sholat, ungkapnya. Ketika kembali ke Wales, Salim mulai belajar tentang Islam. Setelah meneliti tentang Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan keajaiban, dia memutuskan menjadi seorang Muslim. Keluarga saya memiliki komentar yang aneh tentang Islam dan saya. Di Wales, ketika orang melihat saya sebagai seorang Muslim kulit putih, itu sangat aneh. Tetapi mereka berpikiran terbuka, tambahnya. Sekarang, saya memberikan mereka dakwah kepada Islam. Oke guys, nih gue mau ceritain kenapa bokap gue bisa masuk Islam. Secara singkat ya, nih cuma 1 menit. Jadi itu bokap gue masuk Islam itu ketika dia dengerin radio sebenarnya. Dia dengerin azan di radio. Ketika itu dia hatinya tuh gelisah, gemeter, nanya sama ustadznya sekitaran situ, nih kenapa nih kok hatinya geter. Kata ustadznya itu suruh doanya gini, ya Tuhan tolong agama mana yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat gitu. Nah ya udah, setelah itu bokap doa kayak gitu terus menerus. Nah datanglah nih 10 akhir Ramadan. Kata ustadznya itu bilang ke bokap gua, katanya jangan tidur 10 akhir Ramadan. Katanya kenapa gitu. Ya pokoknya kalau dijelasin nggak bakal ngerti lah gitu. Nah datanglah tuh malam 27 ganjil. Nah malam itu kan beda. Nah tiba-tiba bokap mau wudhu, ada yang nuntun tapi wudhunya beda guys. Kenapa saya ingin menjadi seorang Muslim? Mungkin kalau misalkan saya melihat dari teman-teman terdekat saya, teman-teman kerja sehari-hari, cara hidup seorang Muslim, hati saya menjadi sangat tersentuh sekali. Saya ikut merasakan damainya untuk sholat, ketenangan yang diberikan kepada diri saya, dan itu membuat saya semakin jatuh cinta. Ibu-ibu ketika mendengar suara azan bergetar hatinya, padahal dia bukan atau belum seorang muslim atau belum menjadi seorang muslimah waktu mendengar suara azan, tapi sudah bergetar hatinya. Tadi juga Tio presenter itu yang bergetar hatinya, padahal waktu itu dia masih beragama Katolik, belum memeluk Islam. Tapi setelah meraih hidayah Islam,
berkat mendengar suara azan lalu dia bersyahadat masuk Islam, bahkan sekarang istiqomah melakukan ibadah sholat. Alhamdulillah. Ikhwan fillah rahimakumullah, demikianlah tayangan yang menginspirasi ini, yang memberikan secercah hidayah bagi kita semuanya, bahwa hidayah Allah berbagai macam caranya, bisa melalui suara azan, bacaan Al-Quran, melihat orang sholat, melihat orang muslim beribadah di bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu atau berbagai macam cara yang Allah berikan untuk umatnya agar meraih hidayah Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.